Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa duduk kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini untuk kembali mengambil faedah dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran, untuk bisa melaksanakan apa yang Allah inginkan dari kita sekalian dan menjauhi apa yang Dia murkai. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk bisa mendapatkan taufiknya, rahmatnya dan keridhaannya, dan menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan ampunan dosa kita saat berjumpa dengannya dan tempat yang mulia di sisinya. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari petunjuk ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah, memasuki ayat yang ke-88. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Mereka Bani Israel berkata, hati-hati kami gulf. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka, maka sedikit dari mereka yang mau beriman. Atau sedikit dari mereka yang beriman terhadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan oleh Nabi-Nya. Di sini mereka mengatakan, yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulai ini, qulubuna gulf. Gulf, ulama tafsir menyebutkan ada dua pendapat tentang makna qulubuna gulf, yaitu hati kita gulf. Yang pertama maknanya ay fi akinnatin, seperti disebutkan dalam ayat yang lain. Di antaranya Allah sebutkan di surat Fussilat ayat yang kelima, berfirman, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Mereka berkata, sungguh hati-hati kami sudah tertutup dari apa yang kalian menyeru kami kepadanya. Artinya tidak lagi menerima. Makna yang kedua dari gulf adalah bahwa hati kami ini sudah penuh dengan ilmu, sehingga kami tidak lagi butuh ilmu darimu. Ini menunjukkan kesombongan. Maka dari situlah Allah Azza wa Jalla di antara hikmah menyebutkan bal la'anahumullah bi kufrihim.
Bahkan dengan kekufuran mereka itu Allah melaknat mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit dari apa yang disampaikan yang diimani oleh mereka, dan sedikit dari mereka yang mau beriman. Di ayat yang mulia ini, sebagaimana juga disebutkan di ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah ini juga, di awal surat ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang munafik, di ayat yang ke-10 Allah berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, yang adanya penyakit itu menolak al-haq, menolak untuk menerima wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan ditambahi setelah penyakit yang ada dengan penyakit yang lain, maka dengan itu mereka berhak mendapatkan azab yang pedih dari Allah dengan sebab apa yang mereka lakukan dari mendustakan ayat-ayat Allah. Di sini Allah SWT menyebutkan isyarat tentang hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan sebelumnya dimiliki oleh orang-orang munafik. Maka kita bisa mengambil faedah dari ayat semacam itu dan semisalnya, bahwa hati manusia beraneka ragam, dan kita harus memantau hati kita, termasuk hati yang mana, sebelum kita menyesal, karena tidak ada kesempatan lagi untuk mengubah keadaan hati kita. Nabi kita bersabda SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa a'malikum, atau kama qala SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa wajah kalian bagaimana, karena wajah ini ujian dari Allah Azza wa Jalla yang wajib disyukuri, atau bentuk fisik kalian bagaimana bentuknya, Allah tidak lihat, karena itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang wajib disyukuri. Tapi kata beliau, Allah melihat isi dada kalian, itu hati kalian, dan amal-amal kalian. Oleh karena sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang sudah memahami hakikat iman dan pentingnya iman akan selalu sibuk untuk memperbaiki keadaan hatinya. Tidak lagi peduli wajahnya bagaimana, penampilannya bagaimana, tidak peduli. Fokus pada hatinya. Walaupun menunjukkan penampilan yang indah, ini bagian dari apa yang sukai. Sebagian Nabi kita SAW ditanya oleh selain sahabat ketika mereka menyebutkan kita ini suka kalau berpenampilan indah, maka beliau sabdakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah zat yang indah menyukai keindahan. Maka fokus utama pada hati, memperbaiki iman. Ketika iman sudah tertanam, maka yang lainnya akan mengikuti. Oleh karena beliau juga bersabda, Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wal qalbu. Ketahui oleh kalian semua bahwa dalam jasad manusia ini ada sekerat daging. Yang bila sekerat daging ini baik, baiklah seluruh tubuhnya, itu amalnya. Dan bila buruk, buruk juga seluruh tubuh tersebut. Dan sekerat daging itu adalah hati. Maka dia akan sibuk melihat ketika beramal apakah sudah ikhlas atau belum. Dia akan melihat ketika sibuk dengan dunia ada hasad atau tidak. Ketika bergaul dengan manusia ada ghil atau tidak, kedengkian, permusuhan. Ketika mendapatkan amanah, dia khianat atau tidak. Dan begitu seterusnya. Selalu sibuk dengan keadaan hatinya.
Sehingga ketika mendapati sesuatu yang buruk, dia akan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, langsung istighfar kepadanya. Maka mari kita lihat macam-macam hati dan tanda-tanda yang Allah sebutkan dalam kitabnya yang mulia. Yang pertama disebut dengan qalbun salim. Qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang bersih. Dan inilah hatinya ahli surga. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ketika menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat 88 dan 89. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta yang dimiliki seseorang, tidak juga keturunan mereka, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang selamat. Lalu apakah ciri qalbun salim? Yang pertama, hati yang senantiasa merasa nyaman, tenang dengan zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Jadi hati ini tidak pernah diam, dimanapun, kapanpun, hatinya senantiasa terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firmankan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa nyaman dan tenang dengan mengingat dan menyebut nama Allah. Ketahuilah, dengan menyebut nama Allah, ingat dan menyebut nama Allah, hati menjadi tenang. Maka apabila hati kita keadaan apapun, dimanapun, kapanpun senantiasa terhubung dengan Allah dan tenang dengan itu, maka itulah diantara tanda bahwa hati orang tersebut masuk kategori qalbun salim. Tanda atau sifat yang kedua disebut dengan munib. Apa itu munib? Senantiasa terhubung dengan Allah dan selalu takut akan akibat buruk perbuatannya. Allah firmankan surat Qaf ayat yang ke-33, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Orang bertakwa adalah orang yang takut kepada Ar-Rahman, zat yang gaib, Allah Subhanahu wa taala, dan datang menghadapnya hatinya munib, yaitu kembali kepada Allah, diikuti dengan ketaatan dan takut Allah tidak menerimanya. Bukan lagi takut akan berbuat maksiat, bukan, tapi takut amal yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah. Sudah dalam perasaan hatinya terhadap ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, qalbun munib. Yang ketiga, wajilah atau selalu khawatir akan kemurkaan Allah. Jadi selalu risau hatinya. Jangan-jangan Allah murka. Kalau saya begini, jangan-jangan Allah murka. Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hatinya takut, risau, bukan tenang, bukan gelisah. Jangan-jangan Allah tahu perbuatan saya, jangan-jangan Allah tahu isi hati saya, dan dengan sebab itu akan marah kepada saya, akan mengadab saya.
Sehingga bukannya takut kepada Allah semakin menjauh, tapi semakin mendekat. Allah firmankan surat Az-Zariyat, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Larilah kalian dari kemarahan Allah, dari azab Allah kepada Allah. Sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata untuk kalian akan dahsyatnya, kerasnya, pedihnya azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau takut pada azab Allah, semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat berikutnya, sifat yang keempat, sifat yang seperti namanya qalbun salim, terbebas dari penyakit hati. Di surat Asy-Syu'ara tadi, illa man atallah biqalbin salim, terbebas dari penyakit hati. Dan penyakit hati ada dua macam. Ada yang pertama Allah sebut dengan zaig, yang kedua disebut dengan ghil. Seperti Allah firmankan di surat Ali Imran, ya, tentang penyakit ini. Allah berfirman di ayat yang ke-7, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit zaig, maka mereka mengikuti apa saja dari ayat-ayat Quran yang mutasyabih, yang memiliki makna lebih dari satu, dan mencari makna yang menyimpangnya, yang jauh kemungkinannya, berusaha untuk menciptakan fitnah dan mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Yang kemudian ulama menyebutnya dengan penyakit syubhat, yaitu mengikuti pemahaman-pemahaman menyimpang dalam beragama, yang kemudian disebut dalam Al-Quran dengan mukhalafah, menyisihi petunjuk Nabi SAW. Seperti disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka waspadalah siapapun yang berani menyelisihi petunjuk Nabi SAW, perintah Allah pada beliau, akan ditimpa fitnah, itu penyimpangan, apakah kesyirikan, kekufuran, bid'ah, maksiat, atau timpa adab yang pedih. Dan mukhalafah di sini, penyimpangan di sini, yang disebut dengan benci juga bukan berarti sekedar meninggalkannya, tidak. Bahkan melaksanakannya juga dari sisi yang tidak sesuai dengan petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat tentang 3 orang pemuda pada zaman Nabi SAW, mereka mendatangi istri-istri Nabi SAW bertanya tentang ibadah beliau. Maka mereka kemudian menyimpulkan masing-masing. Yang pertama mengatakan, aku akan habiskan waktu malamku tiap malam untuk sholat tanpa tidur, untuk tahajud. Yang kedua menyimpulkan, tiap hari yang aku lalui akan aku lalui dengan siam, tanpa satu hari pun aku tidak siam. Yang ketiga mengatakan, aku tidak akan pernah menikah sampai kapanpun, agar ibadahnya maksimal. Ketika sampai berita itu kepada beliau, beliau menegur mereka dan bertanya, kalian kayak mengatakan demikian? Mereka mengatakan iya. Maka beliau jelaskan petunjuk beliau, di malam hari aku tidur, aku juga sholat. Ada waktu malam untuk tidur, atau ada waktu untuk sholat. Dan ketika datang waktu siang, ada hari untuk saum, ada hari untuk tidak saum.
dan aku pun menikahi para wanita. Maka beliau katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa benci pada sunnahku, maka dia bukan golonganku, keluar dari petunjukku, menyimpang. Nah, penyimpangan itu kadang mengamalkan, tapi dari sisi yang melampaui batas yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka waspada. Sehingga harus faham batas-batasnya. Zaig. Dan siapakah kaum yang sudah terkena penyakit zaig ini? Seperti yang Allah firmankan di surat As-Saff, mereka adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi atau Bani Israel secara umum. Allah Ta'ala firmankan tentang mereka, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang dari syariat Nabi mereka, maka Allah simpangkan mereka, hati-hati mereka Allah simpangkan. Oleh karena apabila kita mendapati petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kita berani untuk menyimpang atau menolaknya. Sudah sebutkan di surat As-Saff ayat yang kelima. Allah simpangkan zaig. Oleh karenanya sertakan dalam doa kita agar kita tidak terkena orang yang mendapatkan zaig ini. Doanya disebutkan di surat Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah Rabb kami, jangan kau tanamkan dalam hati kami penyakit zaig setelah engkau berikan pada kami hidayah, engkau karuniakan pada kami petunjuk dan rahmat darimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi karunia yang besar. Yang kedua, Allah sebut dengan ghil. Apa itu ghil? Kebencian, permusuhan, dendam kepada sesama orang beriman, sehingga terjadilah putusnya tali satu rahim, terjadilah putusnya persahabatan, dan seterusnya. Adanya kebencian, dendam dan permusuhan. Maka Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam agar kita menghindari hal tersebut. Seperti yang beliau sabdakan dalam banyak riwayat yang maknanya amal manusia disampaikan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka aku sangat suka untuk melaksanakan siam. Kemudian dikatakan kepada para malaikat agar menunda amal dua orang yang saling berselisih sampai mereka berdamai. Hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Kadang kita terkena penyakit zaig tidak sadar. Tiba-tiba kita benci pada fulan dan tidak mau ketemu dan tidak mau tegur sapa. Dan kadang sebagian orang berasa dengan, oh ini kan manhaj, ini kan tentang masalah agama, ini kan. Tanyakan pada hati kita jujur, betulkah ini atas nama agama atau atas nama hawa nafsu atau taklid, mengikuti orang-orang yang kita anggap berilmu? Tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, karena secara fisik penampilan berbeda, langsung buang muka, langsung tidak mau jabat tangan, tidak mau mengucapkan salam, tidak mau menjawab salam. La haula wala quwwata illa billah. Zaid tanam oleh syaitan. Oleh karena di antara doa yang dianjurkan untuk kita baca, sebutkan di surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami
dan dosa orang-orang beriman yang telah mendahului kami, yang sudah wafat. Ampuni mereka. Dan jangan kau jadikan dalam hati-hati kami zaig, kebencian, permusuhan, kebencian, dendam, perpecahan kepada sesama orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, Engkau zat maha lembut lagi maha rahmat. Allah sebutkan dalam satu doa khusus yang maknanya perintah agar jangan sampai dalam hati kita ada penyakit zaig. Maka barang siapa dalam hatinya ada penyakit zaig, bukan zaig, ghil, maaf. Maka barang siapa dalam hatinya ada penyakit ghil kepada saudara yang beriman, dia bawa sampai mati, maka penyakit itu menghalanginya dari masuk surga. Nabi kita menyebutkan dalam beberapa riwayat hal tersebut. Beliau menceritakan tentang keadaan mereka yang tertahan di surga, di pelataran surga. Seseorang dari mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, fulan, dia begini dan begini kepadaku. Berikanlah dosaku ini, sisa dosaku ini kepadanya, agar aku bisa masuk surga. Lalu Allah merintahkannya untuk melihat ke dalam surga. Maka dia melihat di sana ada istana yang indah, pemandangan surga yang indah. Dia katakan, ini tentu sangat mahal. Untuk siapa ini? Allah katakan, untukmu. Dengan apa? Lalu perintahkan, ambil tangan saudaramu itu dan masuklah bersama. Lalu Nabi SAW membawakan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Maka kami cabut dari hati-hati mereka penyegilnya. Mereka masuk bersama dalam surga, berada dalam dipan-dipan yang empuk, mutaqabilin, saling menyambut, saling berhadapan. Maka jangan pelihara penyakit ghil dalam diri kita kepada siapapun, sesama orang beriman. Karena dasar muamalah orang beriman adalah yang pertama, bahwa siapapun orang yang beriman, kita kenal atau tidak, mereka adalah ikhwah. Allah firmankan dalam Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu satu sama dengan yang lain bersaudara. Siapa orang beriman? Itu orang yang melafadzkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, muamalah di antara mereka dibangun di atas nasihat. Nabi kita bersabda SAW, ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Lalu di antara disebutkan wa'amatihim, dan untuk umumnya kaum muslimin. Bahkan Allah menyebutkan rinci nasihat yang bagaimana. 3 tahapan. Wa tawasau bil haq, agar saling berikan nasihat tentang agama ini, agar belajar agama, agar berpegang teguh dengan agama Allah. Wa tawasau bis sabr, agar saling berikan nasihat untuk sabar dalam melaksanakan itu. Dan yang ketiga, wa tawasau bil marhamah, agar saling berikan nasihat untuk berkasih sayang. Jangan ada ghil. Maka apabila kita melihat ada orang lain berbuat kesalahan, maka mereka berhak mendapatkan nasihat. Berhak mendapatkan nasihat. Walaupun kita menjauhi bukan karena benci, tapi karena kita takut kemaksiatan mereka, keburukan mereka menimpa kita. Maka kita menghindar. Ketika mereka sudah kembali kepada jalan Allah, maka bersama kembali. Ini yang harus kita perhatikan. Dan itulah qalbun salim, yang tidak ada penyakit hati. Karena itu dapat menghalangi seorang dari masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sifat yang kelima, lembut dan santun. Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat 23. Ayat ini sangat indah bagi yang memahami. Dan lembutnya hati dengan ayat-ayat Quran. Apabila seseorang jauh hidupnya dari ayat Quran yang dia baca, hatinya keras, mudah benci, mudah riya,
mudah hasad dan sebagainya. Silakan saja. Kalau kita dalam sehari tidak baca Quran, maka penyakit hati datang. Kalau kita baca Quran, mulai penyakit itu hilang. Maka rutinlah baca Quran. Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah dat yang telah menurunkan ahsanal hadits, ucapan yang paling indah, ucapan yang paling baik, kitab, itu kitabnya, khususnya Al-Quran ini, mutasyabihan mathani, ayat-ayatnya mutasyabih mathani, terpuji dan semisal satu dengan yang lainnya, yang ayat-ayat itu membuat kulit-kulit orang yang beriman merinding karena takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi lembutlah kulit mereka dan hati-hati mereka untuk zikir kepada Allah. Itulah petunjuk Allah, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki dan menyesatkannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Maka baca Quran agar hati kita lembut, kulit tubuh kita lembut. Al-Quran. Kemudian alamat atau sifat berikutnya yang keenam, hati yang rahim dan rauf. Rahim, santun, sayang, selalu kasihan kepada orang lain, selalu ingin berbuat baik pada orang lain, lembut, ramah. Allah firmankan surat Al-Hadid ayat yang ke-27, Allah firmankan, wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah, dan kami jadikan kepada orang-orang yang mengikutinya, itu yang mengikuti para rasul, hatinya lembut dan rahmah, penuh kasih sayang. Oleh karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang sifat hati orang beriman, apabila iman sudah tertanam dalam hati seseorang, dalam kitabnya At-Tawdi wal Bayan yang saya sebutkan maknanya, apabila hati sudah tertanam iman, cinta pada iman, maka tidaklah muncul dari hatinya keinginan melainkan kebaikan dan kebaikan, selalu kebaikan. Hatta suudzon tidak ada. Jangankan ingin membalas, jangankan ingin menyakiti orang, suudzon pun tidak ada. Karena dia tahu suudzon ini keburukan paling ringan dalam hati yang Allah larang. Di surat Al-Hujurat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsm. Wahai orang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sebagiannya adalah dosa. Ditinggalkan dia, sehingga terjaga hatinya. Dan kalau hati terjaga, semuanya terjaga. Sifat berikutnya yang ketujuh, hati yang khusyuk, yaitu hati yang rendah, tunduk, patuh kepada Allah. Kita sering bertanya, Ustaz, bagaimana sih kita sholat bisa khusyuk? Hatinya dulu perbaiki untuk bisa khusyuk. Allah firmankan di surat Al-Hadid juga ayat yang ke-16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq
wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sekarang sudah saatnya bagi orang beriman untuk khusyuk hati mereka dengan zikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan berupa kebenaran, dan hendaknya mereka tidak seperti orang-orang yang diberi kitab terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Ketika waktu sudah berlalu lama, hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka berbuat fasik. Sehingga apabila kita ingin mengetahui keadaan hati kita adalah hati yang salim atau hati yang sehat, hati ini senantiasa ingat kepada Allah, selalu ingat, sehingga berbuat apapun menyebut namanya. Ketika kita ingin minum, kita ingat ini adalah karunia Allah, nikmat dari Allah. Maka ketika ingin minum baca bismillah, selesai alhamdulillah. Ketika hati ingat, lisan berzikir. Ketika hati lupa bagaimana? Lisan juga tidak berzikir. Kemudian sifat yang berikutnya yang ke-9 atau maaf yang ke-8, sakinah, tenang, damai. Allah firmankan surat Al-Fatah ayat yang keempat, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Tidak ada emosi, tidak ada amarah. Kita bisa lihat di yang saya dapat khususnya sampai sekarang di Arab Saudi, mereka orang-orang yang sibuk dengan ilmu dan Al-Quran. Ketika kecelakaan mobil, tidak pedulikan mobilnya, dia lihat mobil saudaranya, dia lihat apa-apa tidak, padahal mungkin yang salah adalah dia. Tenang hatinya, ini urusan dunia. Masalah persaudaraan lebih utama masalah agama. Kalau kita bagaimana? Tersampai sedikit bagaimana? Marahnya luar biasa. Maka kita harus belajar tenang, jangan emosi, jangan amarah yang dimunculkan, jangan dendam. Ini karena kita kurang zikir pada Allah dan kurang membaca ayat-ayat Allah. Yang ke-9, qawiyun, hati yang kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam hal ketaatan dan menghadapi ujian. Allah firmankan surat Al-Kahfi ayat yang ke-14, "Warabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata." Surat Al-Kahfi ayat yang ke-14. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat ini, dan kami ikat, kata Allah, dan kami ikat atau kami teguhkan hati-hati mereka ketika mereka berdiri dalam hal apapun. Mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb, Tuhan kami adalah pencipta langit dan bumi, dan kami tidak menyeru, tidak beribadah, tidak berdoa kepada selainnya sedikit pun. Sungguh kami berbuat demikian, ya, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Itu kalau kami mengucapkan kesyirikan, berarti kami telah mengucapkan ucapan yang jauh dari kebenaran. Sehingga lisannya jauh dari syirik. Ya, lisannya jauh dari kesyirikan. Kalau kita begitu dekat. Di antara contoh mudahnya adalah kita dalam masalah sumpah. Kita kadang masih sumpah dengan selain Allah. Demi fulan, demi ini. Apa kata Rasulullah SAW?
man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Ini karena hati kita masih lemah dengan iman. Kemudian sifat yang berikutnya, dan mungkin sifat yang terakhir tersebutkan, yaitu hati yang mukhbit, ya. Yaitu hati yang selalu berisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hati, contoh hati yang selamat yang harus kita miliki agar kita mendapatkan keselamatan dari ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hati yang kedua yang disebutkan dalam ayat yang kita ambil faedahnya pada malam ini adalah yang dikatakan oleh mereka qulubuna gulf, yaitu hati yang mati, ya, hati yang mati, yang tidak ada kehidupan. Nah, untuk masalah hati ini kita butuh waktu penjelasannya agar kita bisa menghindarinya. Sebenarnya kata sebagian ulama ketika menyebut orang kafir, ajsamuhum kuburun qabla an yadkhulu kubur. Jasad mereka itu kuburan bagi hati mereka sebelum masuk ke dalam kuburan. Kuburan bagi apa? Bagi hatinya. Maka agar jasad kita bukan kuburan untuk hati kita, kita akan dapatkan faedah insyaallah sifat-sifat hati yang mati. Dan juga hati yang ketiga itu hati yang sakit, dan bagaimana keadaan yang sakit insya di majlis berikutnya yang mengizinkan apa yang bisa berkait dimudahkan bisa melakukannya, dan bisa memaafkan yang pun sekalian. Dan ada yang menyampaikan sesuatu maka dipersilakan nanti setelah adzan isya. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum, dipersilakan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali dalam kajian kita kaum kafir ini biasanya dibagi dengan tasbih itu akan bagaimana Baik, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Tazkiyatun nufus adalah usaha untuk membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hatinya. Dan apa yang dilakukan seorang hamba ketika dia mau belajar ilmu? Kenapa dia belajar ilmu? Agar tertanam kuat iman dalam hatinya, kemudian tumbuh semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka ketika itulah dia akan menyadari bahwa setiap sifat-sifat buruk harus dia tinggalkan. Maka dengan dia beriman, kemudian meniti jalan iman dan dibuktikan dengan amal saleh, maka berarti dia sedang berusaha untuk membersihkan hatinya. Oleh karena di antara buah yang diinginkan dari amal saleh karena iman kepada Allah adalah bersihnya hati. Allah Jalla wa'ala dan juga Nabi-Nya SAW menyebutkan sebagai contoh bahwa amal-amal saleh karena iman membersihkan hati. Yang pertama contohnya tentang salat, yang sering kita dengar ayatnya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dikerjakan seorang hamba mencegah pelakunya dari keji dan munkar, yaitu penyimpangan-penyimpangan perbuatan. Yang perbuatan menyimpang ini karena dorongan dari mana? Dari jiwa. Dari jiwa.
Maka jiwa manusia apabila tertanam dalam dirinya sifat-sifat buruk, maka dibuktikan dengan perbuatan dan ucapannya. Refleks. Ucapannya refleks dan keburukan, laknat, caci maki. Demikian juga perbuatannya. Maka ketika dia sibuk dengan ilmu, berusaha untuk beriman dan buktikan iman dengan amal saleh, maka otomatis itu akan bersih. Maka Allah firmankan di surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Pasti beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya. Karena jiwa manusia diciptakan oleh Allah ammaratan bisu, bergejolak untuk berbuat keburukan. Apa wujudnya? Allah firmankan surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massal khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan sifat halu'. Apa itu sifat halu'? Jika mendapatkan keburukan berkeluh kesah kemana-mana. Tapi jika mendapatkan al-khair, dunia, harta, dia enggan berbagi, bakhil. Itulah sifat jiwa yang buruk. Oleh karena dari hikmah Allah Azza wa Jalla surat Al-A'la sebutkan, qad aflaha man tazakka. Pasti beruntung orang yang mau berusaha membersihkan jiwanya dari penyakit buruknya. Sehingga apa hasilnya? Ayat setelahnya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Hatinya senantiasa mengingat Tuhannya Allah Azza wa Jalla dan diikuti dengan salat, beramal saleh. Demikian juga dengan zakat. Allah katakan, khudh min amwalihim, surat At-Taubah, khudh min amwalihim tutahhiruhum mutazakkihim biha, tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Ambil ya Muhammad SAW dari mereka sebagian harta mereka untuk mensucikan dan bersihkan jiwa mereka, bukan harta, bukan. Kalau bersihkan harta dibuang yang haramnya. Tapi fungsi zakat, fungsi sedekah mensucikan jiwa, membersihkan jiwa dari sifat buruknya. Dan ayat-ayat yang banyak sangat, ayat-ayat tentang masalah ini sangat banyak. Jadi untuk bisa mendapatkan hati yang qalbun salim, maka harus ada usaha untuk membersihkan jiwa. Baru setelah itu Allah berikan takwa. Firman Quran An-Najm, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman taqa. Jangan kalian berani menganggap diri sudah suci jiwa kalian. Yang sucinya jiwa itu ada tempatnya takwa. Allah Maha tahu siapa dari mereka yang paling bertakwa. Itu yang suci hatinya sehingga berhak mendapatkan nilai takwa dari Allah Azza wa Jalla. Maka apabila kita ingin hati kita adalah qalbun salim, yang sifat tadi kita sebutkan dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka dimulai dengan sibuk dengan ilmu. Ilmu yang dapat menumbuhkan iman dalam jiwa, menumbuhkan semangat dalam ketaatan kepada Allah, dan benci kepada setiap kekufuran. Allah firmankan surat Al-Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah telah menjadikan hati kalian cinta pada iman dan menghiasi yaitu suka dengan ketaatan pada Allah, dan membuat hati kalian benci kepada setiap kekufuran, kefasikan dan maksiat. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa wallahu a'lam bishawab, apabila kita kurang suka pada ketaatan, lemah dalam ketaatan, ditambah kurang benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, berarti tanda-tanya saya ini mendapat petunjuk belum dari Allah. Jangan-jangan sekedar mengaku mendapat petunjuk, ternyata ciri-ciri petunjuknya belum ada. Maka mari kita kembali semangat belajar ilmu untuk bisa menanamkan iman dalam hati dan menumbuhkan kesukaan pada ketaatan dan benci pada setiap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil.
Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan kita dilakukan. Jadi kita ini budaya sholat, budaya sholat pada wajib pokoknya sholat. Tapi pemain kita dialami jalan nanti gara-gara itu kira-kira kita kalau dia Baik, barakallahu fikum. Seperti kita sebutkan tadi bahwa kita bersama sesama muslim itu yang ada adalah nasihat. Yang disebut dalam kitab Allah Azza wa Jalla dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak manusia berbuat kebaikan, mencegah mereka dari berbuat kemungkaran. Kalau mereka mau melakukan, alhamdulillah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalau belum, maka jangan dibenci. Terus nasihati, terus ajak. Allah firmankan tentang nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, menyuruhnya agar menyuruh keluarganya untuk salat. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, sabarlah dan terus bersabar. Jangan berhenti. Allah firmankan surat Luqman alaihissalam, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku sayang, tegakkan salat untuk dirimu, lalu ajak siapapun untuk berbuat kebaikan, cegah mereka dari keburukan, bersabarlah dengan apa yang menimpamu dari sebab itu. Sabar. Karena di antara ulama kita ketika ditanya, saya punya saudara sulit sekali untuk sholat, saya ajak berkali-kali belum mau, sampai kapan aku harus mengajaknya? Dijawab, kalau aku seperti dirimu akan aku lakukan walau sampai 1000 kali. Apa maknanya? Jangan pernah berhenti, terus. Dan jangan pernah emosi. Yang Nabi kita sebutkan contoh tentang Bani Israel alaihissalam. 2 orang bersahabat, yang satu rajin dalam ketaatan, yang satu rajin dalam maksiat. Yang taat nasihati fulan, tinggalkan maksiat, fulan taat pada Allah. Sudah, jangan sibuk mengurusi orang lain. Menegur lagi, sambil dikatakan lagi, engkau ini ciptaan oleh Allah seakan-akan hanya untuk mengawasiku saja, jauh dariku. Emosi, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Emosi, memvonis. Maka kata Rasulullah SAW, Allah langsung balasnya, siapa yang berani mendahuluiku, maka aku mengampuni dia dan tidak mengampunimu. La haula wala quwwata. Maka jangan emosi ketika kita menasihati orang lain, apalagi sampai keluar vonis. Nabi kita menyebutkan SAW yang maknanya, barang siapa mengatakan pada saudaranya wahai kafir dan tidak ada kekufuran padanya, maka kembali kepada salah satu dari keduanya. Kepada siapa berarti? Pada yang mengucapkan. Maka jangan pernah kita keluar vonis keburukan pada orang lain. Allah firmankan di akhir surat Al-Hajj, wa sammakumul muslimin wa sammakumul muslimuna min qabl wa fi hadza. Dialah Allah yang telah menamakan kalian muslimun sebelum ini dan pada nabi ini. Maknanya kata sebagian ulama, jangan pernah kita mengeluarkan seorang muslim dari Islamnya. Karena Allah yang menyebut mereka Islam, maka jangan kita mengeluarkan Islam. Itulah hak Allah saja. Maka kalau kita memberikan nasihat, belum ada ketaatan, belum ada jawaban, sabar. Sabar. Kita bosan, tinggalkan. Berarti kitanya kalah. Kitanya belum sanggup. Demikian wallahu a'lam. Saya kira cukup. Demikian barangkali sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan keluran, dan apa yang baik semoga diberkahi dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.